Halo, nama saya Muhammad Sadam Silvano, NPM 2023030062, ingin memberikan contoh tentang moral baik dan moral buruk. Ini adalah contoh moral baik, yaitu membuang sampah ke tempatnya. Hai, itu adalah contoh moral buruk. Itu adalah contoh hal sederhana, baik dan buruknya moral ya. Kita dari kecil nggak kekurangan panduan tentang mana yang baik dan buruk. Parameternya ya mulai dari keluarga, para institusi agama, sekolah, sampai dengan buku PPKN yang semuanya ngasih rambu-rambu moral dari berbagai sisi. Nah, aku bakal jelasin tentang moral lebih mendalam lagi. Karena jarang orang ngejelasin tentang kenapa sih ngelakuin ini tuh baik, kenapa sih ngelakuin ini tuh buruk. Kita nggak pernah diajarin tentang kenapanya ini sejak sekolah, yang nggak jarang memang harus kita pelajari sendiri. Nah, karena jarang banget yang ngebahas tentang ini, mendasar tentang moral, jadi banyak orang juga yang susah memahami satu sama lain, terutama kalau memang udah debat moral yang seringkali subjektif. Berdasarkan ideologi, berdasarkan perspektif, berdasarkan pengalaman kita. Makanya gak heran kalau banyak yang kaget ketika menemui situasi di mana apa yang mereka anggap baik malah jadi tercela di mata orang lain. Begitupun sebaliknya, apa yang mereka anggap tercela bisa jadi dianggap baik sama orang. Jadinya berantem. Nah, pertanyaannya adalah, emangnya apa aja sih hal yang melandasi baik dan buruk atau benar dan salah tadi? Yang Profesor Psikologi Sosial namanya John Holt itu dalam bukunya yang berjudul The Righteous Mind itu merangkum seenggaknya sebenarnya ada 6 landasan moral yang berlaku secara umum. Landasan uniknya memang tiap orang berbeda, tapi cenderung memiliki variasi dari landasan-landasan ini yang beda-beda tergantung dari budaya atau bahkan dari kepribadiannya orang itu masing-masing. Nah, keenam landasan itu apa? Pertama, ada landasan care atau harm. Nah, landasan ini memandang baik dan buruknya sesuatu itu tergantung apakah hal yang itu menyakiti orang lain atau enggak. Apakah sesuatu yang dilakukan adalah bentuk care atau malah membahayakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fairness atau cheating. Landasan ini menentukan sesuatu baik atau buruk dengan melihat sesuatu itu adil atau enggak. Kalau adil ya berarti baik, sementara kalau gak adil atau mencurigai pihak tertentu ya dianggap buruk. Yang ketiga adalah loyalty atau betrayal. Sesuatu akan dianggap baik jika dia merupakan bentuk kesetiaan pada suatu kelompok. Landasan ini memandang kalau perbuatan yang gak setia atau berkhianat itu adalah sesuatu yang buruk. Keempat adalah authority atau subversion. Sesuatu yang baik adalah ketika hal tersebut sesuai dengan otoritas yang diakui atau dihormati sama suatu kelompok. Otoritas di sini bisa berupa figur, baik itu pemimpin atau atasan sampai sesuatu yang abstrak kayak aturan atau hukum. Landasan yang kelima adalah degradation. Landasan ini memandang sesuatu itu baik jika memang sesuatu itu menjunjung kesucian atau kesakralan. Sementara sesuatu yang dianggap mengotori atau menjijikan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Landasan ini tuh banyak digunakan oleh masyarakat konservatif yang biasanya memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Yang terakhir adalah landasan liberty atau oppression. Landasan yang keenam ini urusannya sama, apakah sesuatu itu menjunjung kebebasan orang lain atau malah mengekang. Sesuatu yang buruk adalah ketika kita melanggar kebebasan orang lain, sementara sesuatu itu akan dibilang baik ketika kita menghormati kebebasan. Nah, itu adalah 6 landasan moral yang secara umum berlaku di dunia. Setiap orang sebenarnya punya ke-6 landasan moral ini. Kayak ya lidah aja gitu. Setiap orang punya 4 reseptor, kan? Manis, asin, asam, pahit. Mungkin 5 umami gitu ya. Meskipun nggak semua orang kan ya suka sama rasa sama. Ada yang suka manis, ada yang suka asin. Dan nggak semua orang juga bisa ngerasain rasa yang sama dalam sebuah makanan. Mungkin ada yang lebih sensitif sama asin, ada yang lebih nggak toleran sama pahit, dan ada yang suka sama rasa asam.
Ya, landasan moral juga bisa dibilang mirip kayak gitu. Misalnya, orang yang liberal mungkin bakal lebih peka sama nilai care dibandingkan orang konservatif yang mungkin lebih peka sama nilai loyal atau authority. Dan orang religius mungkin bakal lebih menjunjung landasan sensitivity. Mereka yang landasannya lebih ke care dan liberty akan peduli banget tentang isu biasanya sih kesetaraan gender, terorisme, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang lebih condong ke loyalty dan sensitivity bakal lebih peduli soal hal-hal yang menjaga keharmonisan, entah itu negara, organisasi, atau kelompok keagamaan tertentu. Perbedaan landasan moral juga dipengaruhi pendidikan, lingkungan sosial, budaya, sampai faktor genetik. Begitupun gimana perwujudan dari landasan-landasan yang ada. Kayak bentuk care di suatu budaya mungkin bakal dianggap harm di budaya lain, begitupun yang adil gitu. Kata suatu ideologi mungkin yang adil kayak gini, tapi ya berbeda juga sama ideologi yang lain. Kepentingan yang bergesekan terkait orang-orang dengan landasan moral itulah yang menimbulkan konflik. Sama kayak yang satu psikolog yang tadi gue bilang, John Holt. Setiap orang itu hidup dalam matriks nilai moralnya masing-masing. Inilah yang membuat sebagian orang melihat orang lain salah total dan menganggap dirinya tuh sebagai yang paling benar gitu. Padahal memang kita bisa memahami kalau perbedaan ini ya sebenarnya simple karena masing-masing punya landasan moral yang beda aja gitu. Dan kalaupun sama, mungkin perwujudannya yang beda. Nah, itulah rumitnya memang pembahasan moral ini. Landasan yang sama aja bisa jadi berantem karena teknisnya beda. Apalagi yang landasannya benar-benar beda. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila sebagai dasar negara. Semoga pemahaman ini bisa bikin kita nggak terlalu reaktif ketika dihadapkan pada konflik yang bertema moral, yang mana dapat menghindarkan kita dari berbagai konflik yang sebenarnya itu nggak perlu, karena kita udah tahu, udah ngerti. Gua nggak bilang memang ya semua orang harus jadi permisif sama semua nilai, harus jadi toleran, harus jadi kayak menerima semua hal. Hak semua orang sih sebenarnya untuk berpegang sama nilai yang kita punya dan memperjuangkannya juga. Tapi dengan kita paham, dengan kita berempati sama orang lain tentang perbedaan landasan moral ini, harusnya memang kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sadar dan paham akan perbedaan landasan moral itu penting. Ketika ada perbedaan dalam menilai baik atau buruk atau benar salah dari suatu hal. Jadi ya nggak asal caci maki, nggak asal spill, nggak asal nge-cancel gitu ya orang yang sependapat, seaneh apapun pendapatnya menurut kalian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dimengerti. Terima kasih.